kita serahkan pada Allah. Tidak ada yang membayar kita datang ke sini. Kita tidak takut mati. Mati di tempat ini, insya Allah kita semuanya akan mati syahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudaraku, anak-anakku, saya sengaja menyempatkan datang. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina. Yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita memilih negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit. Dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara. Dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Allahumma anzil alaihim balakal ladzi la yuradu anil qaumaz zalimin. Ya Rabb, turunkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. Azab yang tidak dinikmati, yang tidak diinginkan oleh orang-orang zalim. Ya Rabb, turunkan. Allahumma ashibhim adada wa qulhum badada. Hitung jumlah mereka yang jahat, hitung jumlah mereka yang menjual negeri ini, dan habiskan mereka semuanya. Ya Rabb. Pernyataan sikap 6 Februari 2024 Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli atau ForAsli tentang mendukung deklarasi kebangsaan untuk pemulihan demokrasi yang dilakukan oleh guru besar, dosen, dan alumni berbagai perguruan tinggi di Indonesia, bahwa kampus memiliki ciri utama pada kebebasan akademik, yaitu merdeka untuk menyatakan pendapat dan berekspresi sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, konstitusi, dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa melihat perkembangan bangsa dan negara yang semakin memprihatinkan, terutama atas penggurusan nilai-nilai demokrasi dan politik dinasti yang dibangun oleh rezim Jokowi, maka guru besar, dosen, dan alumni perguruan tinggi telah menyuarakan aspirasi melalui berbagai deklarasi kebangsaan. Bahwa fenomena pengkritisan serempak ini cukup mengejutkan dan menandai betapa seriusnya keadaan politik negara Indonesia. Gerakan moral dunia akademis menggaungkan sinyal bahaya. Jokowi sebagai presiden dinilai sebagai sumber masalah yang perlu diingatkan. Bahwa Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli ForAsli yang terdiri dari 18 alumni perguruan tinggi di Bandung telah mengingatkan bahwa Jokowi sudah tidak layak memimpin Indonesia. ForAsli melalui deklarasi pada tanggal 11 Desember 2023 di Bandung dengan tema Makzulkan dan Penjarakan Presiden Joko Widodo karena banyak melakukan pelanggaran konstitusi dan perbuatan tercela. Bahwa ForAsli bersama Petisi 100 telah menyampaikan pengaduan ke Bareskrim Polri pada tanggal 5 Januari 2024 tentang dugaan tindak pidana nepotisme Jokowi sekeluarga melanggar Vide Pasal 1 Angka 5 Jungto Pasal 22 Undang-Undang 28 tahun 1999, karenanya harus segera dimakzulkan sebelum kerusakan berlanjut dan menjadi lebih parah. Atas dasar hal-hal tersebut, maka Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli atau ForAsli menyatakan sikap. Pertama, mendukung deklarasi kebangsaan untuk pemulihan demokrasi yang dilakukan oleh guru besar, dosen, dan alumni berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
meminta agar pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, mendengar dan menjalankan tuntutan atau desakan yang disampaikan. Kedua, mendorong para mahasiswa agar bergerak bersama dengan guru besar, dosen dan alumni menindaklanjuti deklarasi melalui aksi-aksi agar seruan akademik di atas menjadi efektif untuk mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. Ketiga, mengimbau guru besar, dosen dan alumni berbagai perguruan tinggi di Indonesia agar mendesak Presiden Jokowi mengundurkan diri dalam hal seruan guru besar, dosen dan alumni yang disampaikan ternyata tidak mendapat respon atau diabaikan sama sekali. Keempat, mendesak aparat penegak hukum untuk memulai pengusutan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, baik penyimpangan dana bansos, tindak pidana pencucian uang, kejahatan nepotisme ataupun lainnya, memberlakukan azas persamaan di depan hukum. Demikian, pernyataan sikap ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban akademik alumni Perguruan Tinggi Bandung dalam upaya turut berkontribusi untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara. Bandung, 6 Februari 2024. Pernyataan ditandatangani oleh koordinator dari Forasli, Bapak Budi Rijanto, dan sekretaris adalah Ibu Ida Farida Mukardano. Dan ada 157 pendukung dari Forasli dari 18 perguruan tinggi. Hal ini masyarakat bisa paham dan mengerti apa yang terjadi di bangsa ini. Kerusakan-kerusakan yang terjadi yang sumbernya adalah Presiden sendiri. Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung berijazah asli. Ini perlu ditanda kutipkan berijazah asli karena selama ini banyak sekali yang berijazah palsu yang juga sedang diperkarakan. Penjelasan Forasli ini ada 18 perguruan tinggi dan diantaranya ada 157 orang dari 18 alumni perguruan tinggi Bandung ini yang sudah mendukung adanya pernyataan sikap. Kedua, mungkin yang perlu kami jelaskan bahwa Forasli ini sudah deklarasi pada awal Desember dan juga sudah memberikan pernyataan. Kalau dilihat dari judulnya, pernyataannya salah satunya adalah makzulkan dan penjarakan Jokowi. Kenapa demikian? Karena kita sudah melakukan kajian-kajian dan dari kajian itu kita juga sudah menyimpulkan, dan pada tanggal 5 Januari 2024 Forasli ini yang juga bersama-sama dengan petisi 100 menandatangani secara tanda tangan basah, lalu 25 orang yang mewakili dari Forasli dan 25 orang dari petisi 100 mengadukan atau menyampaikan pengaduan ke Bareskrim Polri untuk tindak pidana khusus nepotisme yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarga. Alat bukti juga kita sampaikan ke Bareskrim, termasuk mengenai pemberitaan dan investigasi oleh wartawan-wartawan Tempo. Jadi kalau masyarakat luas ingin tahu, disitulah gambaran nepotisme yang ternyata menurut Undang-Undang nomor 22 maksudnya tahun 1999, nepotisme itu adalah tindak pidana khusus dan merupakan tindak pidana berat karena juga di sanksi hukumannya sampai dengan 9 tahun. Jadi kalau seandainya itu bisa diproses nanti ya pelakunya bisa langsung ditahan itu.